Ya, lampu hijau bagi pembelajaran tatap muka sudah diberikan dengan syarat vaksinasi dan protokol kesehatan ketat. Meski demikian, keterisian kelas harus dibatasi karena potensi penularan masih ada. Tahun ajaran baru sudah dimulai. Bagaimana kesiapan pembelajaran tatap muka bagi siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jawa Barat? Kami bahas dengan Dedi Supandi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Assalamualaikum, Pak Dedi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Ya, terima kasih atas waktu bersama kami. Pak Dedi, ini melihat pembelajaran tatap muka yang sudah keluar SKB menterinya, kemudian sudah diperbolehkan, sudah ada lampu hijau, namun dengan syarat vaksinasi. Persiapannya di Jawa Barat sejauh ini sudah seperti apa, Pak, untuk siswa dari berbagai jenjang pendidikan di sana? Kita namakan di Jawa Barat namanya pembelajaran tatap muka terbatas dengan menjalankan adaptasi kebiasaan baru. Jadi PTM terbatas dengan KB. Ya. PTM terbatas dengan AKB ini, setelah pendidik dan tenaga kependidikan divaksin, maka sekolah dan dinas pendidikan atau satuan pendidikan harus menyediakan kedua layanan. Jadi PTM juga disiapkan sarananya, itu sudah selesai kita siapkan, dan sarana untuk PJJ pun juga kita siapkan. Jadi seluruh sekolah di Jawa Barat, banyak 839 sekolah negeri dan sekitar 4.146 sekolah bersatu swasta yang level sekolah menengah atas, itu semuanya menyiapkan keduanya PTM dan PJJ. Nanti orang tua ataupun wali dapat memilih untuk melakukan PJJ atau PTM terhadap anaknya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi sudah dipersiapkan untuk dua skenario, PTM dan juga PJJ, dan keduanya boleh diterapkan secara bersamaan, begitu ya Pak Dedi? Ya, betul. Karena begini, nanti jika ada kebijakan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat kait dengan PPKM, maka pembelajaran tatap muka berhenti sementara sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam kebijakan pemerintah tersebut. Yang selanjutnya, jika juga di sekolah pada saat PTM terjadi kasus, maka segera sekolah untuk mengambil langkah-langkah tindakan untuk menutup sementara, tapi setelah itu sekolah bisa dibuka kembali. Oke, ini artinya Pak Dedi, seluruh kepala daerah tingkat kota kabupaten di Jawa Barat yang sebelumnya memang ada juga yang takut melakukan pembelajaran tatap muka karena varian Delta masih menyebar, begitu artinya sekarang sudah satu suara untuk kemudian mendukung pembelajaran tatap muka dengan skenario-skenario yang sudah diberikan, begitu ya Pak? Kami menyampaikan kepada daerah bahwa dinas pendidikan harus menyiapkan keduanya. Nah, kepala daerah mereka mempunyai divisi-divisi dari mulai misalnya divisi kontak tracing dan lain sebagainya, sehingga jika daerah tidak menerapkan PPKM maka kita berjalan sesuai dengan rencana. Ada divisi kontak tracing untuk kemudian jika terjadi penularan saat ini, mungkin Pak Dedi yang ingin diketahui oleh masyarakat juga para orang tua siswa, bagaimana kemudian mekanisme yang dilakukan implementasi dari pembelajaran tatap muka, sekaligus kemudian antisipasi jika tadi ada terjadi potensi penularan antar siswa pada saat pembelajaran tatap muka ini berlangsung, Pak? Ya, tadi jadi izin orang tua adalah silakan apakah anaknya bisa PTM ataupun bisa PJJ. Nah, nanti pemerintah daerah juga melakukan pengawasan. Jika terdapat kasus, maka pemerintah daerah dan satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus tersebut dan memberhentikan sementara. Nah, artinya kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi sampai dengan tanggal PPKM itu kita patuhi. Kondisi kelas 1,5 meter per orang, dan untuk SLB lebih luas lagi. Nanti dipersilahkan juga, kami mempersilahkan untuk sekolah yang dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau tempat pembelajaran, kita pun juga persilahkan. Bila di sekolah ada ruang terbuka hijau. Jumlah harinya kita sepakati kemarin dua hari, ada juga yang 3 hari, dan dalam 1 hari ini rata-rata antara 2 sampai 3 jam. Tidak ada jam istirahat, dan wajib kebiasaan baru di sekolah ini menggunakan masker, menutup hidung,
alat cuci tangan dan sebagainya itu sudah kita siapkan. Oke, Pak Dedy, respon dari siswa sendiri saat ini bagaimana sih Pak? Karena kita ketahui sudah lama sekali rasanya siswa melakukan pembelajaran jarak jauh. Apakah ini menjadi suatu hal yang sebetulnya dinantikan para siswa-siswa yang ada di seluruh Indonesia untuk kembali ke sekolah? Dan apakah kemudian pandemi COVID-19 ini juga otomatis merubah kurikulum pada saat pembelajaran tatap muka di kala pandemi COVID-19 ini diberlakukan, Pak? Siswa antusias, bahkan di beberapa sekolah yang sudah mohon dengan ada surat izin dari orang tua, rata-rata orang tua sudah hampir di sekitar 80% itu menyatakan untuk menyetujui mengizinkan anaknya untuk melakukan tatap muka. Nah, karena memang kita juga melakukan survei, ada dampak sosial negatif juga pada saat pandemi COVID selama satu tahun kemarin, termasuk juga pengakuan dari masyarakat yang diakui bahwa hasil studi pembelajaran tatap muka ini memang menghasilkan capaian akademik yang lebih baik bagi anak didik dalam rangka pembentukan karakter daripada dilakukan dengan PJJ. Oke, Pak Dedy, terkait dengan siswa yang kemudian sudah mendapatkan vaksinasi, artinya kan siswa yang usianya sudah di atas 12 tahun ya Pak. Artinya untuk siswa yang masih di bawah 12 tahun, jenjang pendidikan mungkin dari TK sampai kelas 5 SD mungkin ya, ini masih belum diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka atau ada kebijakan lain untuk mereka yang masih di bawah usia 12 tahun? Kebijakannya yang kita lakukan adalah tahapannya tidak dimulai dari bulan Agustus ini. Nanti dimulainya kita tunggu nanti di 4 pekan ke depan, apakah misalnya di triwulan kedua, di bulan Oktober itu bisa dilakukan, karena bagi yang belum divaksin, tetap sih secara pembelajaran diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin pemerintah daerah. Itu yang kita sudah sampaikan. Oke, baik. Pak Dedy, selanjutnya saya mau sedikit menyinggung tentang kesiapan tenaga pendidik guru di sini. Kalau dilakukan 2 skenario, artinya kan akan ada 2 kelas yang jalan beriringan, kelas online dan juga kelas tatap muka ataupun offline. Saat ini untuk membagi kedua hal tersebut agar tetap bisa berjalan dengan optimal, di sisi tenaga pendidiknya bagaimana Pak? Kita lakukan beberapa kebijakan itu sesuai dengan kondisi keadaan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi ada yang tadi, ada satu shift dengan ada online-nya, ada PTM-nya, tetapi ada juga polanya adalah dengan minggu ini kelas 10 misalnya melakukan PTM, kelas 11, kelas 12-nya JJ di rumah masing-masing. Nanti minggu depannya setelah itu kelas 11-nya PTM, kelas 10 dan kelas 12-nya PJJ di rumah. Ada yang seperti itu, tetapi ada juga yang pola yang dalam satu kelas ibu guru pun juga menggelar, bapak ibu guru pun menggelar, PTM di kelas juga digelar, termasuk juga di kelas itu sudah disiapkan agenda ataupun IT untuk melakukan PJJ. Oke, jadi itu yang akan dilakukan dan semoga ini kabar baik ya bagi para peserta didik kita sekaligus juga tenaga pengajar yang ada di Indonesia agar kemudian pendidikan yang diberikan bisa berjalan lebih optimal setelah 2 tahun kurang sih sebetulnya dilanda pandemi COVID-19 ini. Namun meski kita harus melakukan pembelajaran di tengah varian Delta yang menyebar, tapi protokol kesehatan ketat semoga bisa diterapkan sehingga tidak mengganggu nantinya proses pembelajaran pada saat tatap muka dilakukan. Untuk sementara terima kasih Pak Dedy Supandi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Mari kita sama-sama memastikan setiap anak didik bisa belajar dengan aman dan benar. Baik, yang paling penting adalah vaksinasi ya. Terima kasih Pak Dedy Supandi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat sudah bergabung bersama Indonesia Melawan COVID-19 malam ini. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Selamat malam.